Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Sesi ini akan membahas masuknya agama Islam ke Nusantara. Pertanyaan yang selalu meresahkan para sejarawan, kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Apakah dibawa oleh wirausahawan atau guru-guru tasawuf? Dari manakah asal wirausahawan atau guru-guru tasawuf tersebut? Daerah mana di antara Nusantara Indonesia yang demikian luas sebagai daerah pertama menerima ajaran Islam? Apakah oleh ketiga wirausahawan dari Arab, India, dan Cina? Daerah mana? Sumatera, Jawa, Kalimantan, atau Sulawesi? Problem masuknya Islam ke Nusantara Indonesia sukar dipastikan. Wilayah mana yang dimasuki paling awal? Nusantara Indonesia sangat luas dan Nusantara berposisi geografis terletak di persimpangan jalan laut niaga antara Arabia, India, dan Cina. Di wilayah yang terdiri dari sekitar 27.000 pulau dengan daratan sekitar 2 juta kilometer persegi dan lautan seluas 3.200.000 kilometer persegi, seluruhnya seluas 5.200.000 kilometer persegi, maka sukar untuk memastikan wilayah mana yang pertama menerima wiraniagawan atau wirausahawan Muslim dari Arab, India, Maladewa, Yunan, dan Cina. Oleh karena itu, terdapat beberapa teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori Gujarat Profesor Dr. C. Snokhurgronya. Hanya akibat sistem penulisan, sejarah Islam Indonesia mengikuti hasil penulisan sarjana Belanda, terutama mengikuti teori Profesor Dr. C. Snokhurgronya. Maka diteorikan Islam masuk dari Gujarat. Menurutnya, Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara Indonesia langsung dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Dijelaskan pula bahwa daerah India tersebut adalah Gujarat. Daerah pertama yang dimasuki adalah Kesultanan Samudra Pasai. Waktunya abad ke-13 Masehi. Snow tidak menjelaskan antara masuk dan berkembangnya Islam. Tidak pula dijelaskan di Gujarat menganut mazhab apa dan di Samudra Pasai berkembang mazhab apa. Mungkinkah Islam begitu masuk ke Samudra Pasai langsung mendirikan kekuasaan politik atau kesultanan? Teori Makkah Profesor Dr. Buya Hamka. Profesor Dr. Buya Hamka dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963 lebih menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang. Adapun waktu masuknya agama Islam ke Nusantara Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Dalam berita Cina dinasti Tang tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam
di pantai barat Sumatera. Maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya Arab, dibawa oleh wiraniagawan Arab. Sedangkan Kesultanan Samudra Pasai yang didirikan pada tahun 1275 Masehi atau abad ke-13 Masehi bukan awal masuknya agama Islam, melainkan perkembangan agama Islam. Teori Persia, Profesor Dr. Husain Jayadiningrat. Profesor Dr. Abu Bakar Aceh mengikuti pandangan Dr. Husain Jayadiningrat. Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapatnya didasarkan pada sistem baca atau sistem mengeja membaca huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat. Arab mengeja dengan fathah, Persia menyebutnya jabar. Kasroh, Persia menyebutnya JR. Dammah, Persia menyebutnya PS. Teori ini dinilai lemah karena tidak semua pengguna sistem baca huruf Al-Quran tersebut di Persia menganut mazhab Syiah. Tidakkah pada saat Baghdad sebagai ibu kota Khilafah Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah umumnya penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lebih jelas, di Jawa Barat, walaupun sistem mengeja huruf Al-Quran dengan cara seperti itu, namun para pengguna sistem baca Persia bukan penganut mazhab Syiah. Tidakkah penganut tasawuf Qadiriyah, Naksabandiyah bukan penganut mazhab Syiah? Pada umumnya di Jawa Barat bermazhab Syafi'i, seperti Abbasiyah di Baghdad Persia bermazhab Syafi'i. Teori Cina Profesor Dr. Slamet Mulyana. Profesor Dr. Slamet Mulyana tahun 1968 dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, tidak hanya berpendapat Sultan Demak adalah orang peranakan Cina, namun juga menyimpulkan bahwa para wali songo adalah orang peranakan Cina. Pendapat ini bertolak dari kronik Klenteng Sampokong. Misalnya, Sultan Demak Panembahan Fatah dalam kronik Klenteng Sampokong bernama Panembahan Jinbun, nama Cinanya. Aryo Damar sebagai pengasuh Panembahan Jinbun pada waktu di Palembang bernama Cina Xuan Liong. Sultan Trenggono disebutkan dengan nama Cina Tungkalo. Sedangkan Wali Songo antara lain Sunan Ampel dengan nama Cina Bong Sui Ho. Sunan Gunung Jati dengan nama Cina Toh Abo. Sebenarnya menurut budaya Cina, dalam penulisan sejarah, nama tempat yang bukan negeri Cina dan nama orang yang bukan bangsa Cina juga dicinakan penulisannya. Misalnya, putri dari Raja Wikramawardhana adalah Suhita dan sebagai Ratu Kerajaan Hindu Majapahit. Dituliskan nama Cinanya Sukingta. Nama kerajaan Buddha Sriwijaya dituliskan dengan nama Cina Sanfotsi. Namun, anehnya Profesor Dr. Slamet Mulyana tidak menyebutkan bahwa Ratu Suhita atau Sukingta adalah orang peranakan Cina dan kerajaan Buddha Sriwijaya atau Sanfotsi adalah kerajaan Cina. Besar kemungkinan seluruh nama-nama Raja Majapahit dan nama kerajaan Hindu Majapahit pun seperti halnya kerajaan lainnya dicinakan pula dalam kronik Klenteng Sampokong Semarang. Anehnya, nama-nama wali
dan nama Sultan Demak dicinakan dalam kronik Klenteng Sampokong, ditafsirkan oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana sebagai orang Cina. Mengapa tidak seluruh nama pelaku sejarah dan nama tempat yang dicinakan dalam penulisan kronik Klenteng Sampokong ditafsirkan menjadi Cina semuanya, dengan pengertian menjadi tidak ada seorang pun pribumi. Tidak ada sebuah kerajaan pun di Nusantara Indonesia yang bukan bagian dari kerajaan Cina. Jadi, tidak hanya sebatas nama-nama wali dan dinasti Sultan Demak semata yang ditafsirkan sebagai Cina, karena seluruh penulisannya dicinakan dalam kronik Klenteng Sampokong. Kemudian seharusnya ditafsirkan pula sebagai peranakan Cina atau wilayah Cina. Oleh karena itu, kelemahan data dan sistem interpretasi yang demikian ini menjadikan Profesor Dr. G.W.J. Drewes, guru besar Islamologi dari Universitas Leiden, ketika di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, diberitakan oleh Berita Buana Selasa 23 November tahun 1971 menyatakan bahwa pengambilan data yang dikumpulkan oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana tidak tepat dan tidak beralasan. Mari kita lihat catatan nomor 5. Dalam budaya Jawa, terjadi pula dalam penulisan nama tokoh sejarah dijawakan. Misalkan untuk J.P. Kun atau Jan Pieterszoon Kun, dijawakan menjadi Murjangkung. Namun, tidak berarti J.P. Kun adalah orang Jawa. Kalau terjadi pengindonesiaan Nederland menjadi Belanda, bukan berarti negara Belanda adalah Indonesia. Demikian pula Sunan Ampel dalam penulisan sejarah di Klenteng Sampokong menjadi Bong Swi Ho dan Sunan Gunung Jati menjadi Toh Abo. Tidak berarti kedua waliullah tersebut adalah peranakan Cina. Apakah kita akan berkesimpulan pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, kedua pendiri tersebut adalah orang Arab karena namanya dari bahasa Arab? Sepintas terbaca adanya dua macam sistem interpretasi Profesor Dr. Slamet Mulyana terhadap nama-nama pelaku sejarah pada masa Kerajaan Buddha Sriwijaya dan Kerajaan Hindu Majapahit. Walaupun dituliskan dalam kronik Klenteng Sampokong dengan nama Cina, ditafsirkan bukan Cina. Namun, bila nama-nama sultan dan waliullah yang dituliskan dalam kronik Klenteng Sampokong dengan nama Cina, diinterpretasikan menjadi orang Cina. Apakah hanya ada ketiga perbedaan pendapat tersebut? Tentu masih ada lagi pendapat yang berbeda. Di belakang ini akan penulis bicarakan kembali. Lalu, bagaimana dengan adanya perbedaan pendapat seperti yang telah dijelaskan? Berikut ini perlu penulis sampaikan lagi analisis para sejarawan untuk memperoleh sedikit kejelasan. Umumnya, dasar tinjauannya lebih mengarah kepada peran wirausahawan dalam mendakwahkan ajaran Islam. Walaupun di Madinah dan Mekah terjadi peperangan selama 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah, garis miring 622 sampai 632 Masehi. Namun, tidaklah memutuskan jalan laut niaga yang telah mentradisi. Perniagaan berlangsung terus di wilayah yang terbentang antara Timur Tengah,
India dengan Cina, apalagi setelah perang tersebut berakhir pada masa Khulafaur Rasyidin antara 11 sampai 41 Hijriah garis miring 632 sampai 661 Masehi. Kontak niaga semakin lancar. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak yang meninggalkan Madinah menjadi para dai di luar Jazirah Arabia. Banyak makam para sahabat dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di luar Jazirah Arabia. Misalnya di Kanton, Cina, terdapat makam paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dihormati. Teori maritim N.A. Baloch. Hal itu terjadi menurut N.A. Baloch, sejarawan Pakistan, masuk dan perkembangan agama Islam di Nusantara Indonesia akibat umat Islam memiliki navigator atau mu'alim dan wirausaha muslim yang dinamik dalam penguasaan maritim dan pasar. Melalui aktivitas ini, ajaran Islam mulai dikenalkan di sepanjang jalan laut niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya pada masa abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Oleh karena itu, langkah awal sejarahnya, ajaran Islam dikenalkan di pantai-pantai Nusantara Indonesia hingga di Cina Utara oleh para wirausahawan Arab. Demikian pendapat N.A. Baloch dalam The Advent of Islam in Indonesia. Dijelaskan pula tentang waktunya, terjadi pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Adapun proses waktu yang dilalui dalam dakwah pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama 5 abad, dari abad ke-1 sampai 5 Hijriah, garis miring, abad ke-7 sampai 12 Masehi. Langkah berikutnya, N.A. Baloch menjelaskan mulai abad ke-6 Hijriah, garis miring 13 Masehi, terjadi pengembangan Islam hingga ke pedalaman. Pada periode ini, pengembangan agama Islam ke pedalaman dilakukan oleh para wirausahawan pribumi. Selain itu, dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi. Kemudian, diikuti di wilayah lainnya di Nusantara. Kekuasaan politik Islam atau kesultanan mulai tumbuh. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan nanti ke topik lainnya.